Hai semuanya, kembali lagi jumpa di channel Dragon Ball First. Sekarang kita sampai di cerita Dragon Ball Z part yang ke-7. Tapi kita kilas balik sebentar cerita yang lalu ya. Krillin akhirnya bertemu dengan Saichoro, tetua Namek, pencipta Dragon Ball. Lalu dia mendapatkan satu buah Dragon Ball. Sementara itu Vegeta berhasil merampas 5 Dragon Ball dari Frieza. Dan Gohan pun mendapatkan satu buah Dragon Ball lainnya. Namun di saat bersamaan, Frieza mendatangkan sebuah pasukan tempur di bawah Kapten Ginyu yang berhasil mengumpulkan 7 buah Dragon Ball dari mereka semua. Terjadi pertempuran antara kedua kubu, tapi Vegeta, Krillin, dan Gohan terkapar semua. Sampai akhirnya pesawat Goku tiba di planet Namek. Bagaimana kelanjutannya? Setelah opening berikut ini ya tentunya. Pesawat Goku telah mendarat selamat di planet Namek. Pintu pesawat pun terbuka dan Goku bersiap untuk keluar. Dia pun menerawang daerah sekitar dan dapat merasakan kekuatan Gohan dan Krillin yang melemah dan sekarat. Dengan kemampuannya, Goku langsung terbang menuju lokasi Gohan berada, melewati Butter dan Jayce dengan cepatnya. Lalu Goku menopang tubuh Gohan yang terkapar. Rikum berkata dialah yang membuat Gohan seperti itu. Goku mengabaikannya dan memberikan sebuah kacang ajaib kepada Gohan. Seketika Gohan pulih kembali. Rikum, Jayce, dan Butter yang melihat itu terkejut karena Gohan pulih seketika. Lalu Goku dan Gohan berjalan ke arah Krillin yang juga terkulai lemas sembari mengabaikan Rikum lagi. Tiba-tiba Krillin pun pulih setelah memakan kacang ajaib. Jayce dan Butter kembali penasaran dengan kacang ajaib dari Goku. Krillin berkata Goku harus berhati-hati karena kekuatan Ginyu sangat mengerikan. Lalu Goku memberikan kacang ajaib terakhirnya kepada Vegeta. Hal itu membuat Krillin dan Gohan kaget karena bagi mereka Vegeta tetaplah sosok yang jahat. Tapi Goku berkata bahwa kekuatan Vegeta sangat dibutuhkan baginya. Akhirnya Goku menghampiri Rikum untuk melawannya. Rikum pun bersiap menyerang Goku. Dia meningkatkan tenaga dan mengambil aba-aba untuk menyerang. Belum sempat menyerang, Goku langsung menghajar Rikum sampai tersungkur. Dengan satu kali pukulan, Goku berkata Rikum terlalu lengah dan terbuka hingga mudah diserang. Krillin, Gohan, dan Vegeta yang mati-matian melawan Rikum pun hanya bisa terpana. Begitu juga Jayce dan Butter yang kaget karena rekannya jatuh dengan sekali serangan. Mereka berdua langsung menyerang Goku bersamaan, tapi Goku dengan mudahnya menghalau serangan mereka berdua. Bahkan Goku bisa membalas dan menjatuhkan Butter dengan amat sangat mudah. Jayce merinding melihat kekuatan Goku dan dipersilakan oleh Goku untuk kabur. Tapi Vegeta dengan cepat menghabisi Butter yang tidak berdaya dan menghancurkan Rikum yang terkapar lemas. Goku terkejut dan mengatakan bahwa Vegeta tidak perlu bertindak sejauh itu pada petarung yang tidak dapat melawan lagi. Vegeta berkata bahwa dia muak dengan kelembutan hati Goku. Dia bilang kalau Goku dengan sikapnya tidak akan bisa mengalahkan Frieza. Lalu Jayce dari markas Frieza melaporkan hal yang dialami kepada Ginyu. Ginyu yang mendengar tewasnya ketiga anggota lainnya merasa marah. Dia murka dan langsung berangkat bersama Jayce ke tempat Goku berada. Singkat cerita, Ginyu bersama Jayce datang dan berhadapan dengan Goku dan yang lainnya. Ginyu melihat sosok Goku tidak seperti petarung yang biasa saja. Lalu Goku berkata kepada Krillin dan Gohan untuk pergi dan mencari Dragon Ball yang dirampas Ginyu sebelumnya. Goku pun meminta Vegeta bertarung bersama untuk menghadapi Ginyu dan Jayce. Namun ketika pertarungan akan dimulai, Vegeta dengan cepat melesat meninggalkan Goku sendirian karena dia juga mengincar Dragon Ball. Ginyu langsung menyerang Goku yang lengah. Pertarungan keduanya cukup berimbang. Namun Ginyu masih cukup kuat buat Goku yang sempat terpojok. Vegeta yang mengincar Dragon Ball berpikir bahwa Goku dan Ginyu cukup seimbang dan berharap keduanya saling melukai sampai nanti Vegeta akan menghabisi keduanya setelah mendapatkan Dragon Ball. Ginyu merasa Son Goku belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dia meminta Goku mengerahkan seluruh tenaganya. Goku pun mengikuti kemauan Ginyu. Dia akan mengerahkan semua yang dia bisa dan berkata kepada Ginyu untuk mengukur kekuatannya lewat scouter miliknya. Dan Goku pun menunjukkan kekuatan maksimalnya di hadapan Ginyu sampai kekuatannya jauh melampaui dirinya dan membuat Ginyu terkejut setelah melihatnya lewat scouter miliknya.
Frieza pun akhirnya sampai ke tempat Saichoro. Sementara Saichoro sedang membangkitkan kemampuan terpendam Dende dengan menyentuh kepalanya. Dia meminta Dende untuk pergi membantu Krillin dan Gohan dan membangkitkan Dragon Ball. Ketika berangkat dan terbang untuk menemui Krillin, Dende berpapasan dengan Frieza dari arah berlawanan. Namun buat Frieza, Dende hanyalah remahan rengginang yang tidak penting untuk diurus. Dia hanya ingin segera menemui Saichoro. Setibanya di sana, Frieza disambut oleh Nail yang tidak akan mengizinkan Frieza untuk masuk dengan mudahnya. Bahkan Nail berkata kalau Saichoro adalah pencipta Dragon Ball. Jikalau Saichoro meninggal, Dragon Ball pun akan ikut musnah. Frieza pun penasaran dengan sosok Saichoro. Dia meledakkan bagian atas bangunan untuk melihat Saichoro secara langsung. Frieza meminta Saichoro untuk membangkitkan Dragon Ball dalam bahasa Namek, yang tentu saja ditolak. Bahkan Saichoro meminta Nail untuk bertarung melawan Frieza dan berkata bahwa Nail adalah petarung Namek terkuat. Lalu Frieza pun meladeni tantangan Nail. Mereka berdua mencari area lapang untuk bertarung. Nail meningkatkan tenaganya secara penuh. Meskipun Frieza cukup terkesima, tapi dia hanya akan menggunakan satu tangan untuk menghadapi Nail. Dengan cepat, Nail menyerang Frieza. Frieza pun membiarkan pukulan Nail mendarat di lehernya, yang tidak melukai sedikit pun dirinya. Bahkan dengan tangannya, Frieza memutus lengan Nail sampai kesakitan. Lalu Nail dengan kemampuannya membuat lengan putusnya tumbuh kembali. Frieza kagum dengan kemampuan Nail, tapi tetap tidak cukup untuk mengalahkan dirinya. Tapi Nail siap menyerang sekuat tenaga. Sementara itu, dari pertarungan antara Goku dengan Ginyu, Ginyu terpesona dengan kekuatan yang dimiliki oleh Goku. Tiba-tiba, Ginyu melukai dirinya dengan menghancurkan dadanya sendiri. Goku kaget dan heran. Ternyata Ginyu punya cara licik. Tiba-tiba dia mengeluarkan jurus Body Change, jurus yang membuat tubuhnya saling bertukar. Kini jiwa Ginyu berada di tubuh Goku, demikian sebaliknya, jiwa Goku di dalam diri Ginyu. Jayce memberikan Scouter kepada Ginyu berwujud Goku dan meninggalkan Goku berwujud Ginyu yang kesakitan terluka parah. Sementara itu, Vegeta yang sudah sampai di markas Frieza tidak dapat menemukan di mana Dragon Ball yang sudah terkumpul lengkap. Lantas dia berberes-beres lebih dahulu untuk menunggu langkah selanjutnya. Dia pun mengganti seragam tempurnya. Lalu Gohan dan Krillin berbekal Dragon Radar berhasil menemukan letak markas Frieza. Vegeta yang berada di dalam merasakan kehadiran Gohan dan Krillin. Dia mengintai menunggu Gohan dan Krillin untuk menemukan di mana Dragon Ball disembunyikan. Lalu Gohan dan Krillin pun menemukan Dragon Ball yang terkumpul berada di bawah tanah. Mereka pun menggali tanah sampai Dragon Ball keluar semua. Sementara Vegeta berpikir dia akan keluar ketika Krillin dan Gohan berhasil memanggil Dewa Naga Dragon Ball. Lalu saat Krillin meminta permohonan, semuanya hening. Tidak ada yang terjadi. Dia pun berpikir memang harus ada sosok bangsa Namek yang bisa membantu memanggil sang Dewa Naga Dragon Ball Namek ini. Tiba-tiba dia merasakan ada kekuatan yang mendekat. Krillin mengajak Gohan untuk segera bersembunyi. Lalu Ginyu berwujud Goku bersama Jayce tiba. Dia melihat Dragon Ball berada di luar tanah. Krillin yang melihatnya langsung keluar. Dia merasa sosok itu adalah Goku sungguhan. Krillin pun bertanya kenapa Jayce bisa ikut dengannya. Tiba-tiba Gohan berteriak kalau itu bukanlah ayahnya. Krillin tidak sempat menghindar dan terkena pukulan Ginyu berwujud Goku itu. Krillin pun heran dan bertanya apa maksudnya memukul Krillin. Lalu Ginyu pun menjelaskan kalau dia bukan Goku sebenarnya. Dia adalah Ginyu yang berpindah tubuh ke diri Goku. Gohan dan Krillin terkejut dengan hal tersebut. Setelah itu Ginyu pun menyerang Gohan dan Krillin bersamaan. Tiba-tiba Goku yang asli namun berwujud Ginyu pun tiba. Dia berkata bahwa dialah Goku yang sebenarnya. Gohan yang mendengar itu merasa tidak bisa menerima kalau ayahnya berwujud seperti monster. Goku dalam tubuh Ginyu berkata bahwa Goku palsu itu tidak kuat. Karena itu Gohan dan Krillin bisa mengimbanginya. Namun Ginyu dalam tubuh Goku tidak percaya. Dia meminta Jayce untuk mengukur kekuatannya. Lalu dia mengerahkan seluruh kekuatannya sampai maksimal. Tapi terkejutnya dia ketika Jayce mengatakan bahwa kekuatannya sangat amat rendah. Lalu Goku dalam tubuh Ginyu berteriak meminta Krillin dan Gohan untuk menghajarnya habis-habisan. Dan benar saja, Krillin dan Gohan sama-sama membuat Ginyu dalam tubuh Goku sangat kewalahan. Sampai akhirnya dia berteriak meminta Jayce membantunya. Tapi dia lupa kalau Vegeta juga ada di sana. Vegeta akhirnya menghadapi Jayce karena Vegeta semakin bertambah kuat.
Jayce tidak dapat melumpuhkannya sampai Jayce menghujani Vegeta dengan serangan bola sinar. Tapi Vegeta tidak terluka sedikit pun. Dia berhasil menghalau serangan Jayce dan berbalik menyerang, serta menghancurkan Jayce menjadi berkeping-keping. Lalu karena Vegeta mengetahui kalau Ginyu berada di dalam tubuh Goku dan tidak kuat lagi, Vegeta pun ikut menghajarnya. Serangan demi serangan membuat Ginyu dalam tubuh Goku pun hancur babak belur. Akhirnya dia berupaya untuk bertukar tubuh dengan Vegeta. Goku yang berada di dalam tubuh Ginyu pun menyadarinya. Lalu dia melompat menghalangi jurus Ginyu itu. Akhirnya Goku pun kembali ke dalam tubuhnya yang sudah terluka parah. Begitu juga Ginyu kembali ke tubuhnya yang juga sudah melemah. Goku berkata kepada Vegeta kalau Ginyu sudah kembali ke tubuh aslinya, sehingga Vegeta menyerang Ginyu habis-habisan. Tidak mau menyerah, Ginyu pun mencoba jurus bertukar tubuh lagi dengan Vegeta. Kali ini Goku yang melihat seekor katak melompat di sampingnya, langsung melempar katak itu. Maka terjadilah pertukaran tubuh antara si katak dengan Ginyu. Katak bertubuh Ginyu melompat pergi. Begitu juga Ginyu bertubuh katak yang ketakutan menjauh pergi. Lalu Krillin dan Gohan menghampiri Goku yang terluka parah untuk dirawat. Tapi mereka khawatir dengan Vegeta yang sedang sehat bugar. Namun Goku berkata kalau Vegeta tidak akan membunuh mereka karena Vegeta juga butuh kehadiran mereka untuk menahan Frieza. Vegeta pun mengiyakan karena Frieza pasti kembali mencari Dragon Ball-nya. Karena itu Vegeta membawa Goku masuk ke dalam untuk dirawat di dalam tabung berisi air. Setelah itu dia pun memberikan baju tempur yang mirip dengannya kepada Gohan dan Krillin. Karena baju tempur tersebut bisa membantu pertahanan diri ketika Frieza akhirnya kembali melawan mereka. Lalu Krillin berkata kalau dia ingin ke tempat Saichoro kembali untuk bertemu Dende dan membangkitkan naga Dragon Ball. Nail yang terluka parah menghadapi Frieza tidak dapat berkutik, bahkan berhasil dilumpuhkan oleh Frieza dengan sekali serangan. Lalu Frieza berkata dia akan memberikan kesempatan terakhir kepada Nail untuk membantunya membangkitkan Dragon Ball. Tapi Nail bilang padanya kalau waktu Frieza sudah habis. Karena pada saat yang sama Dende dikirim untuk membantu para manusia bumi untuk membangkitkan Dewa Naga Dragon Ball. Frieza pun teringat dengan Dende yang dibiarkannya pergi. Mendengar itu Frieza ngamuk besar. Dia langsung melesat pergi mengingat Dragon Ball-nya ada di markasnya. Terlebih lagi dia merasakan kalau tenaga Ginyu sudah hilang. Dengan kecepatan penuh Frieza kembali ke tempat Dragon Ball yang dia kumpulkan. Nah demikianlah cerita Dragon Ball Z part 7 kali ini. Berikutnya cerita akan semakin seru karena Dragon Ball berhasil dibangkitkan. Namun tanpa Goku yang masih dalam pemulihan, Vegeta dan yang lainnya bersiap menghadapi Frieza. Karena itu tetap pantengin channel ini ya. Sampai jumpa dan terima kasih.